warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, wabil khusus guru kita Al-Ustaz Rizki Baihaqi matanallah bitulli hayatih. Yang saya hormati bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Dalam hidup berumah tangga tentu akan lebih bahagia kalau kehadiran seorang anak. Kenapa? Karena anak merupakan benih dari jalinan cinta dan kasih antara sepasang suami istri. Woi, ngerti loh. Nah, malam ini dalam rangka tasakur guru kita Ustadz Rizki, dalam rangka tasakur akikah putrinya, mudah-mudahan putrinya menjadi anak yang solehah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna buat agama, nusa dan bangsa. Karena dibagi malam ini ada dua saja yang ingin saya sampaikan hikmah akikah kita ngumpul semacam ini. Pertama, hikmah dari akikah adalah bentuk tasakur orang tua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kelahiran putra dan putrinya. Perlu diingat, apapun yang kita terima, apapun yang kita dapatkan, hendaknya selalu bersyukur kepada Allah, baik itu besar maupun kecil. Karena itu bentuk dari bersyukur. Ustadz Rizki malam ini memberikan kita, mewasilahkan kita, beliau melaksanakan akikah, bentuk bersyukur kepada Allah. Kita gunakan untuk ngumpul di sini, saling menuntut ilmu. Itu juga bersyukur atas nikmat yang Allah berikan berupa kesehatan kepada kita. Berapa banyak orang yang sehat malam ini nggak mau ngumpul ngaji? Banyak apa enggak? Bentuk bersyukur kepada Allah, diberikan kita kesehatan, hadir nuntut ke majelis-majelis, cari ilmu pengetahuan. Ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu. Berapa banyak orang yang ngembrek sakit pengen sehat supaya bisa dapat ilmu? Banyak apa enggak? Bahkan sekarang ini menurut data COVID-19 Corona itu tembus sudah 1.200.000 orang. Hampir 200.000 masih terawat, yang 800.000-an sudah sembuh. 200.000 pengen sehat, pengen hadir di majelis-majelis, pengen nuntut ilmu. Maka itu kita bersyukur kepada Allah, diberikan kesehatan, hadir di sini untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan pahala Ustadz Rizki, pahala kita yang hadir di sini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bentuk dari tasakur kedua orang tua, mengakikahkan anaknya. Digelarlah pengajian seperti ini. Ini semata-mata bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah, yaitu berupa putra dan putri. Saudara, perlu diingat, kehadiran anak bukan cuma sekedar disyukurin, tapi yang lebih penting adalah itu merupakan amanah yang harus diemban oleh kedua orang tuanya. Anak harus dididik, diajarkan, ditanamkan nilai-nilai agama. Kenapa? Supaya anak nanti berguna buat agamanya. Jangan cuma seneng punya anak tapi nggak diajarin agama.
nggak dididik agama, nggak ditanamkan nilai-nilai iman. Sebab apa, saudara? Perlu diingat, anak ada yang bisa membawa orang tuanya ke sorga, ada yang bisa menyeret orang tuanya ke dalam neraka. Mudah-mudahan yang hadir di sini nih anak-anak yang soleh dan solehah semua, amin, yang mampu membawa kedua orang tuanya masuk ke dalam sorga, amin. Cek 1 2, kerendam air ya bang, hati-hati. Cek 1 2, nah aman. Sampai mana gua ngomong tadi tuh? Ehonya matiin aja, minta tolong nih. Ehonya matiin bang. Saudara, ada anak yang bisa membawa orang tuanya masuk ke sorga, bisa juga nyeret orang tuanya masuk ke dalam neraka. Artinya apa? Tergantung orang tuanya yang didik. Diceritakan dulu ada orang tua rajin ibadah, sholat dokoh, dokoh ngerti dokoh, ngaji doyan, hadir di majelis taklim demen, malam Jumat ziarah, tahlilan, zikir, yasinan. Dengan kata lain, ini orang tua rajin ibadah. Di akhirat diperiksa, catatan kebaikannya banyak nih orang, sementara catatan kemaksiatannya dikit. Orang tua ini dipersilakan masuk ke dalam sorga. Orang tua ini lagi jalan ke sorga, anaknya disidang. Ini anak waktu hidup di alam dunia Bromo corah, preman, bajingan, tengik, judi doyan, mabok nggak ketinggalan, zina, oh di mana aja punya langganan, puasa ogah, ngaji nggak mau, sama ulama jauh. Diperiksa amal ibadahnya dikit, begitu diperiksa amal kejahatannya bererot. Bererot ngerti bererot? Diperiksa amal kejahatannya banyak. Ini anak dipersilakan masuk ke dalam neraka. Anak ini protes, ya Allah saya protes, benar waktu hidup di dunia saya nggak pernah sholat, saya nggak pernah ngaji, saya nggak pernah dekat dengan ulama. Benar waktu hidup di dunia saya doyan mabok, judi, zina. Tapi ketahuilah, saya mabok, saya judi, saya zina itu karena orang tua saya nggak ngajarin saya. Orang tua saya enak-enakan hadir di majelis ilmu, saya nyekek botol didiemin aja. Orang tua saya enak yasinan, tahlilan sendirian, saya main judi didiemin aja. Saya begini bukan karena saya mau, tapi saya tidak tahu, dan orang tua saya waktu di dunia tidak pernah ngajarin saya. Dengan keadilanmu ya Allah, kalau saya masuk ke neraka, maka orang tua saya juga seret bareng-bareng ke saya, ceburin ke neraka. Orang tua kamu yang mana? Tuh yang barusan mau ke sorga. Nih orang tua lagi jalan engkak-engkuk ke sorga, dipanggil, Mang, ntar dulu. Bener ini anak kamu? Bener. Waktu di dunia kamu nggak ngajarin puasa? Enggak. Nggak ngajarin sholat? Enggak. Nggak ngajarin zakat? Enggak. Kamu hadir di majelis ilmu, anakmu ngayap didiemin aja? Oh. Kamu dekat dengan ulama, anakmu nggak kamu bawa mencari berkah? Iya. Ketahuilah, anak bukan cuma sekedar nikmat yang harus disyukuri, tapi juga lebih dari itu amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat, dan khianat merupakan dosa besar. Kamu dan anakmu sekarang juga masuk neraka. Nauzubillah min.
Mudah-mudahan yang hadir di sini mah anak-anak soleh dan soleha, nanti bisa membawa kedua orang tua kita masuk ke dalam sorga. Amin. Tuh satu hikmahnya, ini bagi waktu banyak habaib dan kiai-kiai kita. Yang kedua, yang terakhir, hikmah tasakur dari akikah malam ini adalah terjalinnya silaturahmi. Nih wasilahnya Ustadz Rizky nih, malam ini kita bisa silaturahmi, memperkuat kerukunan di antara kita umat Islam, baik famili, handai tolan maupun teman dan kerabat. Kita difasilitasin ngumpul untuk terjalin silaturahmi, dan pahalanya sungguh luar biasa. Saudara, kita umat Islam Kalimalang ini bisa akan maju kuncinya kalau kita menjaga kerukunan dan silaturahmi. Perlu diingat, musang hanya akan memakan ayam yang pisah dari rombongannya. Serigala hanya akan memakan domba yang lari dari rombongannya. Karena itu kita umat Islam khususnya Kalimalang harus tetap merajut silaturahmi. Kenapa? Jangankan pahalanya yang begitu besar, kita umat Islam Kalimalang kalau mau maju, jelas kunci utamanya adalah menjaga persatuan dengan silaturahmi. Jelas? Jelas? Saudara, saya nggak mau menerangkan bagaimana besarnya pahala silaturahmi. Dua, pertama, kalau kita mau maju harus bersatu lewat silaturahmi. Itu pertama. Yang kedua, yang terakhir, kalau kita centang perenang, dampaknya pun akan sangat panjang. Kalau kita mainnya masing-masing, kita akan mudah dipatahkan oleh orang lain. Dan kalau orang sudah tidak mau silaturahmi, apalagi memutus tali silaturahmi, ini merupakan azab yang sangat besar diberikan oleh Allah kepada hambanya yang senang memutus silaturahmi. Saya tutup dengan satu riwayat, saudara-saudara. Azab dari orang yang memutus silaturahmi. Dahulu ada orang kaya pengen pergi haji, duitnya banyak, bingung ini duit mau dititipin siapa. Cari-cari di kampungnya ada orang amanah, jujur, terpercaya. Dia titipin duit itu sama orang yang di kampungnya bernama Fulan. Fulan, saya mau pergi haji, saya titip uang sama kamu. Kata Fulan, silakan pergi haji pak, nanti selesai balik lagi ke sini ambil duit bapak, tidak akan kurang sepeser pun. Berangkat orang kaya ini pergi haji. Selesai melaksanakan haji, ini orang kaya pulang, balik ke kampungnya, nyariin Fulan. Cari-cari Fulan gak ketemu. Kata tetangganya, pak, Fulan udah meninggal. Innalillahi. Kapan meninggalnya? 2 hari yang lalu. Waduh, celaka, saya nitip uang, si Fulan taruh mana ya? Kata tetangganya, nggak tahu pak. Keder ini orang kaya nyariin uangnya. Dia datang ke Tuan Syekh. Tuan Syekh, saya waktu mau pergi haji nitipin uang sama Fulan. Setelah saya pulang haji, saya cari Fulan, ternyata Fulan udah meninggal. Nggak ada yang tahu di mana naruh duitnya Fulan itu. Kata Syekh, gampang lah itu. Saya tanya dulu, Fulan ini ahli ibadah. Ahli ibadah. Fulan nggak pernah khianat, jujur, amanah, nggak pernah khianat. Oke. Kamu balik lagi ke Mekah. Di Mekah ada sumur Zam-Zam. Nanti kamu berdiri di tepian sumur, panggil Fulan. Kalau memang dia ahli ibadah, insya Allah dia menjadi penghuni sorga. Dari sumur Zam-Zam akan ada jawabannya.
Berangkat balik lagi nih orang kaya ke Mekah. Di tepian sumur Zam-Zam dia panggil, Fulan, Fulan, Fulan. Sampai 3 kali sumur Zam-Zam gak ada jawabannya. Balik orang kaya nemuin Tuan Syekh. Tuan Syekh, saya teriakin di sumur Zam-Zam Fulan 3 kali kok gak ada jawabannya. Kata Tuan Syekh, waduh celaka, jangan-jangan Fulan ini jadi penduduk neraka. Sudah gini aja, kamu pergi ke Yaman. Di Yaman ada sumur yang bernama Burnut. Kalau memang dia jadi penghuni neraka, panggil dia di sumur Burnut, nanti akan ada jawaban. Berangkat orang kaya ini ke Yaman, nyari sumur Burnut. Di tepian sumur orang kaya ini teriak, Fulan, oi. Baru sekali manggil udah ada sautan dari dalam. Orang kaya ini heran. Kata orang kaya, Fulan, kamu kan waktu hidup di alam dunia rajin ibadah. Sholat kamu rajin, puasa kamu tekun, ngaji kamu doyan. Kenapa kamu ada di sumur Burnut? Kata Fulan, Pak, benar, waktu hidup di dunia saya orangnya rajin ibadah. Sholat saya nggak ketinggalan, puasa saya nggak bolong-bolong, ngaji juga saya datang. Saya orangnya amanah, nggak khianat. Benar, saya waktu hidup di dunia saya rajin ibadah. Tapi ada satu kesalahan saya yang belum dimaafkan. Maka kedatangan Bapak ke sini sekalian saya mohon minta tolong sama Bapak. Saya punya saudara, waktu hidup di alam dunia saya belum sempat minta keikhlasannya. Mumpung Bapak datang ke sini, saya minta tolong cariin saudara saya, mohon keikhlasannya. Saudara kamu emang di mana? Di kampung Ano. Ya udah, ntar saya datengin ke kampung Ano. Cuma ngomong-ngomong Fulan, uang saya kamu taruh mana? Uang Bapak aman. Uang Bapak saya taruh di tempat itu, silakan Bapak cari. Baik, nanti saya akan cari saudara kamu. Kembali orang kaya ini ke kampungnya. Sesuai yang ditunjukin Fulan, dia cari uangnya ketemu. Selesai uangnya ketemu, dia ingat janjinya sama Fulan, mau nyari saudaranya di kampung yang dia tuju. Berangkat nih orang kaya ke kampung yang sudah diberitahukan oleh Fulan. Ketemu sama saudaranya, Bang, abang saudaranya Fulan. Betul, saya saudaranya Fulan. Saudara saya si Fulan itu kan sudah meninggal. Iya, saya tahu. Dapat pesan abang dari saudara abang yang bernama Fulan. Sekarang ini saudara abang yang namanya Fulan sedang mendapat siksa dari neraka. Menetes air mata saudaranya ini. Menetes air mata saudaranya ini. Melihat saudaranya air matanya keluar mengalir, orang kaya ini makin heran. Ditanya, Bang, emang kesalahannya apa sih? Kok saudara abang yang rajin ibadah ada di sumur Burnut, lagi disiksa dengan siksaan neraka? Cerita saudaranya, bener Pak, saudara saya dulu itu hidup di alam dunia rajin ibadah, sama ulama dekat, sama pengajian doyan, ngaji di mana aja disamperin. Tapi satu, dia pernah memutus silaturahmi kepada saya. Saya datang ditinggal pergi, saya kirimin hadiah ditolak, saya berbuat baik malah dibalas dengan kejahatan. Sampai pada akhirnya saudara saya itu mutus silaturahmi kepada saya. Loh, kok sampai segitunya mutus silaturahmi? Emang apa penyebabnya?
Penyebabnya si enteng Pak, cuma karena waktu itu berbeda pilihan doang. Cuma gara-gara berbeda pola pikir sampai memutuskan tali silaturahmi. Pak, mulai saat ini Bapak yang menjadi saksi. Mulai saat ini seluruh kesalahan-kesalahan abang saya, seluruh kesalahan-kesalahan saudara saya sudah saya maafkan, dan Bapak menjadi saksi hari ini juga. Saudara, begitu kesalahannya dimaafkan oleh saudaranya, orang tersebut menjadi penghuni sorga, mendapat nikmat kubur, sudah tidak lagi mendapatkan azab kubur. Inilah pelajaran buat kita bahwa silaturahmi merupakan pokok utama kalau kita mau maju. Tapi memutus silaturahmi bukan main. Selain azabnya sangat besar, kita juga bisa jadi umat yang tidak akan pernah maju-maju. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka Ustadz Rizky malam ini memfasilitasi pengajian silaturahmi di antara kita sesama umat Islam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq.